Pada mulanya, datanglah sekelompok bangsa laut yang menetap di pesisir barat Kanaan. Mereka dikenal sebagai bangsa Filistin, pembangun kota-kota besar dan tangguh. Kemudian, mereka mendirikan 5 kota utama: Gazek, Asdod, Askelon, Ekron, dan Gad. Pusat kekuatan dan perdagangan mereka di wilayah pesisir. Sementara itu, kemampuan mereka dalam teknologi bising memberi keunggulan besar di medan perang, melebihi bangsa-bangsa sekitar. Sejak itu, bangsa Filistin menjadi penindas bangsa Israel, merampas hasil panen, dan menempatkan mereka dalam ketakutan. Selanjutnya, mereka menyembah dewa Dagon, mendirikan kuil-kuil besar, dan mempersembahkan korban untuk menjamin kemenangan mereka. Di tengah tekanan itu, Tuhan membangkitkan Simson, seorang nazir Allah yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengguncang kekuatan Filistin. Bahkan, Simson merobohkan kuil Dagon dan menjatuhkan ribuan orang Filistin saat ia mati bersama mereka. Tak lama kemudian, bangsa Filistin merebut tabut Allah dan menaruhnya di kuil mereka, merasa telah menaklukkan kuasa Israel. Namun, tulah dari Tuhan menimpa mereka. Patung Dagon tumbang, dan rakyat menderita penyakit, hingga mereka mengembalikan tabut itu. Di masa yang sama, muncul seorang raksasa bernama Goliat dari Gad, yang menantang seluruh pasukan Israel dengan kesombongan besar. Lalu, seorang gembala muda bernama Daud maju melawan Goliat hanya dengan umban dan batu, lalu menjatuhkannya di hadapan pasukan Filistin. Setelah kemenangan itu, ketakutan menyebar di antara pasukan Filistin, dan mereka melarikan diri dari medan perang. Seiring waktu, Daud terus maju, dan bangsa Filistin kehilangan banyak wilayah kekuasaan mereka. Meskipun begitu, Filistin tetap menjadi ancaman besar bagi Israel, terutama selama masa pemerintahan Raja Saul. Di kemudian hari, Saul sendiri gugur dalam pertempuran melawan orang Filistin di Gunung Gilboa bersama putra-putranya. Tak hanya itu, tubuh Saul dijadikan bahan ejekan oleh orang Filistin, digantung di tembok kota mereka sebagai simbol kemenangan. Lalu, Daud bangkit menjadi raja dan memimpin Israel menundukkan kembali kota-kota Filistin satu demi satu. Secara perlahan, Gad dan kota-kota lainnya ditaklukkan dan kekuatan Filistin mulai memudar. Setelah beberapa dekade, bangsa Filistin tidak lagi menjadi penguasa wilayah pesisir dan pengaruh mereka terus menyusut. Kemudian, kerajaan-kerajaan asing seperti Asyur dan Babel datang dan menghancurkan sisa-sisa kota Filistin. Akhirnya, bangsa Filistin punah dan tidak lagi dikenal sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Sejak saat itu, nama mereka hanya hidup dalam catatan sejarah dan kisah lama Israel. Ketika Persia dan Yunani memerintah, kota-kota bekas Filistin dihuni oleh bangsa lain, dan identitas mereka semakin hilang. Bahkan pada masa itu, Filistin tidak lagi disebut dalam pertempuran atau sejarah sebagai kekuatan tersendiri. Saat Kekaisaran Romawi berkuasa, wilayah itu dikenal sebagai Yudea, tanah orang Yahudi. Namun setelah pemberontakan Yahudi, Kaisar Hadrian mengambil langkah tegas untuk menghapus jejak Yahudi dari tanah itu. Oleh karena itu, pada tahun 135 Masehi, ia mengganti nama Yudea menjadi Syria Palestina, mengambil nama musuh lama mereka, Filistin. Ironisnya, orang Filistin sudah lama musnah, namun nama mereka kembali dihidupkan oleh Romawi untuk tujuan politik. Sejak perubahan itu, nama Palestina mulai digunakan sebagai nama resmi wilayah tersebut oleh penguasa-penguasa setelahnya. Selama berabad-abad berikutnya, nama Palestina terus dipakai oleh Bizantium, Arab, dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah.
Meskipun demikian, nama Palestina hanya digunakan sebagai nama wilayah, bukan sebagai bangsa atau negara. Barulah pada abad ke-20, penduduk Arab di wilayah itu mulai menyebut diri mereka sebagai orang Palestina. Hal itu terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Yahudi dan Arab di tanah yang sama. Meskipun nama Palestina berasal dari Filistin, orang Palestina modern bukan keturunan langsung dari bangsa Filistin kuno. Namun hingga kini, nama Palestina tetap bertahan menjadi lambang sejarah, identitas, dan tanah yang terus diperebutkan. Demikianlah cerita Alkitab mengenai bangsa Filistin. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.